Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Di ujung jalan sempit yang jarang dilalui kendaraan, berdiri sebuah toko mebel tua bernama Sari Jati. Bangunannya tampak biasa saja, cat kusam, papan nama mulai lapuk, dan jendela berdebu seperti jarang disentuh. Namun anehnya, tempat itu selalu ramai. Siang maupun malam, selalu ada orang datang dan pergi. Ardi, pemuda yang baru saja diterima bekerja di sana, berdiri di depan pintu masuk sambil menelan ludah. Ia belum benar-benar mengerti mengapa toko ini bisa bertahan lama di lokasi yang bahkan sulit ditemukan. Tapi satu hal langsung terasa, suasana di dalamnya berbeda. Bukan sekedar sunyi, melainkan seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik tiap sudut. Saat melangkah masuk, aroma kayu tua langsung menyergap. Harumnya tajam, seolah berasal dari hutan yang tak pernah terkena cahaya. Deretan lemari, kursi, dan meja tersusun rapi, namun terasa terlalu padat. Seperti ruang yang dipaksa menampung sesuatu yang berlebihan. Jangan bengong, suara berat memecah lamunan. Seorang pria paruh baya berdiri di balik meja kasir. Wajahnya datar, matanya tajam seperti paku yang tertancap. Namanya Pak Darno, pemilik toko itu. Ardi mengangguk cepat. "Maaf, Pak." Pak Darno tidak banyak bicara. Ia hanya memberi instruksi singkat, membersihkan lantai, mengelap furnitur, dan mencatat barang keluar. Semuanya terdengar biasa. Tapi semakin lama Ardi berada di dalam, semakin jelas ada hal yang tidak masuk akal. Pelanggan datang silih berganti, bahkan saat matahari mulai tenggelam. Tidak ada tanda toko akan tutup. Lampu tetap menyala terang, pintu tetap terbuka lebar. Seolah waktu tidak berlaku di tempat itu. Seorang wanita datang membeli lemari besar dengan harga yang cukup mahal. Anehnya, ia tidak menawar sedikit pun. Wajahnya pucat, tapi matanya terlihat puas. Seperti seseorang yang baru saja mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar barang. "Barangnya bisa langsung dibawa malam ini?" tanyanya pelan. Pak Darno mengangguk tanpa ragu. "Bisa." Ardi sempat heran. Lemari sebesar itu seharusnya butuh tenaga tambahan untuk dipindahkan. Tapi Pak Darno hanya menunjuk ke arah gudang, lalu dua orang karyawan lain langsung membawa keluar tanpa kesulitan, seolah beratnya tidak berarti. Setelah pelanggan pergi, Ardi memberanikan diri bertanya, "Pak, kita tidak pernah kehabisan stok?" Pak Darno menoleh perlahan, tatapannya dingin. "Selama kamu kerja di sini, kamu tidak perlu tanya hal yang tidak penting." Jawaban itu seperti pintu yang ditutup keras. Ardi memilih diam. Namun rasa penasaran di kepalanya justru semakin besar, seperti api kecil yang terus diberi angin. Menjelang tengah malam, toko masih tetap buka. Jalan di luar sudah gelap, hanya lampu kuning redup yang menyala. Tapi di dalam, aktivitas tidak berhenti. Bahkan ada beberapa pelanggan yang datang dengan langkah pelan, wajah tidak jelas, dan suara nyaris berbisik. Salah satu dari mereka berhenti di depan sebuah lemari tinggi di sudut ruangan. Lemari itu berbeda. Ukirannya lebih rumit, warnanya lebih gelap, dan permukaannya terlihat seperti menyerap cahaya di sekitarnya. "Yang ini masih ada?" tanya pria itu. Pak Darno tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah Ardi lihat sebelumnya. Selalu ada. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi maknanya terasa ganjil. Seperti janji yang tidak wajar.
Saat pelanggan itu pergi, Ardi memperhatikan lemari tersebut lebih lama. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu di dalamnya. Bukan suara yang jelas, hanya semacam getaran halus, seperti bisikan yang terjebak di ruang sempit. Ia mendekat perlahan. Tangannya hampir menyentuh permukaan kayu saat tiba-tiba, "Jangan!" Suara Pak Darno muncul tepat di belakangnya. Ardi tersempak dan mundur. Nafasnya tercekat. "Lemari itu bukan untuk kamu," lanjut Pak Darno dengan nada datar. "Memangnya kenapa, Pak?" Ardi mencoba bertanya, meskipun suaranya sedikit gemetar. Pak Darno tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lemari itu sejenak, lalu berkata pelan, "Ada barang yang tidak cocok untuk semua orang." Kalimat itu menggantung di udara, seperti kabut yang sulit dipecah. Ardi tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu satu hal. Tempat ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis. Malam semakin larut. Jam di dinding menunjukkan pukul 1, namun tidak ada tanda-tanda toko akan tutup. Ardi mulai merasa lelah, tapi anehnya tidak ada satupun karyawan yang mengeluh. Saat ia berjalan menuju gudang untuk mengambil kain lap, langkahnya terhenti. Dari arah belakang terdengar suara samar. Bukan langkah kaki, bukan benda jatuh, melainkan suara ketukan. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, seperti seseorang mengetuk dari dalam. Ardi menahan napas. Suara itu datang dari deretan lemari di gudang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Logikanya mencoba mencari alasan. Mungkin kayu memuai, mungkin tikus. Tapi hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketukan itu berhenti. Hening. Namun justru keheningan itulah yang terasa paling menekan. Seperti ruangan yang tiba-tiba kehilangan udara. Ardi berdiri kaku beberapa detik, lalu perlahan mundur. Ia tidak berani membuka satupun lemari di sana. Saat kembali ke depan, ia melihat Pak Darno sudah berdiri di dekat kasir, menatapnya tanpa ekspresi. "Kalau dengar sesuatu, abaikan," katanya singkat. Ardi hanya mengangguk. Meskipun dalam pikirannya, pertanyaan terus bermunculan. Seperti benang kusut yang semakin ditarik justru semakin rumit. Di luar, angin malam berhembus pelan. Tapi di dalam toko itu, udara terasa berat. Seperti menyimpan rahasia yang belum siap terungkap. Dan tanpa Ardi sadari, sejak ia melangkah masuk ke tempat itu, hidupnya sudah mulai berubah. Sedikit demi sedikit. Seperti kayu yang lapuk dari dalam, tanpa terlihat dari luar. Pagi datang tanpa benar-benar terasa seperti pagi. Cahaya matahari memang masuk melalui celah jendela, tetapi suasana di dalam toko tetap suram, seperti langit yang tertutup awan tebal. Ardi duduk sebentar di kursi dekat kasir, mencoba mengingat kejadian semalam. Ketukan itu masih terngiang di kepalanya, pelan namun jelas, seperti pesan yang sengaja dikirim tanpa ingin diketahui. Ia menatap deretan lemari yang berdiri diam. Dari luar, semuanya tampak biasa. Permukaan halus, ukiran rapi, warna coklat mengilap. Tapi setelah semalam, benda-benda itu terasa seperti memiliki sisi lain. Seperti wajah yang menyembunyikan rahasia di balik senyum tenang. "Sudah kerja lagi?" Suara Pak Darno memotong pikirannya. Ardi segera berdiri. Hari itu dimulai seperti biasa, namun perasaannya tidak lagi sama. Ia bergerak lebih hati-hati, seolah lantai di bawahnya bisa berubah kapan saja. Seorang pelanggan datang menjelang siang. Pria itu tampak lelah, matanya cekung seperti kurang tidur. Ia langsung menunjuk sebuah lemari besar di sudut ruangan. "Saya mau yang itu," katanya cepat. Ardi sempat ragu. Lemari itu mirip dengan yang dilihatnya tadi malam. Tinggi, gelap, dan terasa dingin meski disentuh siang hari. Ia melirik Pak Darno yang langsung mengangguk.
Transaksi berlangsung singkat. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pertanyaan. Seperti dua orang yang sudah saling mengerti sesuatu yang tidak diucapkan. Saat lemari diangkat keluar, Ardi memperhatikan dengan saksama. Ia yakin benda sebesar itu seharusnya berat. Namun dua karyawan mengangkatnya dengan mudah. Langkah mereka stabil, seperti membawa sesuatu yang kosong. Kosong. Kata itu tiba-tiba terlintas di kepalanya. Namun perasaan aneh muncul sesaat kemudian. Justru karena terlihat ringan, benda itu terasa lebih menakutkan. Seperti Peti yang tampak hampa, padahal menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Setelah pelanggan pergi, Ardi memberanikan diri masuk ke gudang. Siang hari seharusnya membuat tempat itu terasa lebih aman, namun kenyataannya tidak. Cahaya hanya masuk sedikit, menciptakan bayangan panjang di antara deretan furnitur. Ia berjalan perlahan, mencoba menenangkan pikirannya. Tidak ada suara, tidak ada ketukan. Semua terasa normal. Ardi menghela napas panjang. Mungkin semalam hanya perasaannya saja, pikirnya. Mungkin kelelahan membuat imajinasinya berlebihan. Seperti bayangan pohon yang tampak menyeramkan saat malam, padahal siang hari terlihat biasa. Ia mendekati salah satu lemari. Tangannya terangkat, ragu sejenak, lalu menyentuh permukaan kayu. Dingin. Bukan dingin seperti terkena udara, tetapi dingin yang terasa masuk ke dalam kulit, seperti menyentuh batu di dasar sumur. Ardi menarik tangannya cepat. Lalu, tok. Ia membeku. Suara itu terdengar lagi. Sangat pelan, hampir seperti kesalahan pendengaran. Tapi kali ini, ia yakin itu bukan dari luar. Tok, tok. Jelas. Berasal dari dalam lemari di hadapannya. Napasnya tertahan. Jantungnya berdetak keras, seperti ingin keluar dari dada. Ia menatap pintu lemari itu tanpa berkedip. Siapa? Bisiknya tanpa sadar. Tidak ada jawaban. Namun suara itu berhenti. Seolah sesuatu di dalam sana sadar sedang diperhatikan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tapi kini terasa lebih berat. Seperti udara yang dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata. Ardi mundur satu langkah. Lalu dua langkah. Ia ingin pergi. Tapi rasa penasaran menahannya. Seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang. Takut jatuh. Tapi tidak bisa berhenti melihat ke bawah. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang lemari. Pelan. Sangat pelan. Ia menarik pintunya. Ciit. Bunyi engsel terdengar panjang. Seperti keluhan tua yang dipaksa bangun. Pintu terbuka sedikit demi sedikit. Kosong. Tidak ada apa-apa di dalam. Hanya ruang kosong tanpa isi. Ardi menelan ludah. Ia membuka lebih lebar. Tetap sama. Tidak ada benda, tidak ada bayangan, tidak ada tanda kehidupan. Tidak mungkin, gumamnya. Ia yakin suara tadi nyata, terlalu jelas untuk disebut halusinasi. Tapi yang ada di depannya hanyalah ruang hampa, seperti mulut yang terbuka tanpa suara. Tiba-tiba, brak, pintu lemari tertutup sendiri dengan keras. Ardi tersentak mundur, hampir jatuh. Nafasnya memburu, matanya membesar, menatap pintu yang kini tertutup rapat. Sudah saya bilang, jangan dekat-dekat. Suara Pak Darno muncul dari belakang. Ardi menolak cepat. Pria itu berdiri dengan wajah dingin, seperti biasa. Tapi kali ini, sorot matanya lebih tajam. Seperti memperingatkan sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Ada suara dari dalam, Pak, kata Ardi dengan suara pelan.
Pak Darno tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat, lalu menepuk permukaan lemari itu sekali. Tidak ada reaksi. Kalau kamu dengar sesuatu, anggap saja tidak ada, ujarnya singkat. Tapi, kalau kamu ingin tetap kerja di sini, potongnya. Jangan cari tahu terlalu jauh. Kalimat itu seperti pintu yang dikunci dari luar. Tidak ada ruang untuk membantah. Ardi terdiam. Dalam hatinya, ada dua suara yang saling bertentangan. Satu ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Satu lagi justru ingin membuka semua rahasia yang tersembunyi. Seperti api kecil yang mulai membesar. Rasa penasaran tidak bisa dipadamkan begitu saja. Saat ia keluar dari gudang, langkahnya terasa lebih berat. Bukan karena lelah, tapi karena pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Dan tanpa ia sadari, sejak ia membuka lemari itu, sesuatu mungkin sudah menyadari keberadaannya. Seperti dua mata yang mulai terbuka perlahan dalam kegelapan. Hari ketiga terasa lebih panjang dari biasanya. Waktu berjalan seperti terseret, lambat namun menekan. Ardi mulai menyadari satu hal ganjil. Tidak ada jam istirahat yang jelas. Aktivitas terus berlangsung tanpa jeda pasti, seperti mesin yang dipaksa bekerja tanpa henti. Ia berdiri di dekat meja kasir, memperhatikan buku catatan yang digunakan untuk mencatat transaksi. Sampulnya tebal, warnanya pudar, sudutnya aus seperti sering dibuka dalam waktu lama. Sekilas terlihat biasa, namun entah mengapa buku itu menarik perhatiannya. Ketika tidak ada orang di sekitar, ia membuka perlahan. Halaman pertama berisi daftar nama pelanggan, rapi, tersusun ke bawah. Tidak ada alamat, tidak ada nomor telepon, hanya nama dan jenis barang yang dibeli. Lemari, kursi, meja, kasur. Sederhana, tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Beberapa nama dicoret, bukan sekadar garis tipis, melainkan goresan tebal, seperti seseorang ingin menghapusnya sepenuhnya. Tinta hitam menutup huruf-huruf itu hingga sulit terbaca. Ardi mengerutkan kening. Ia membalik halaman berikutnya. Polanya sama, nama, barang, lalu beberapa di antaranya dicoret. Namun semakin ke belakang, jumlah coretan semakin banyak. Seperti daftar yang perlahan kehilangan isinya, satu persatu. Lagi apa? Suara itu membuat Ardi tersentak. Ia cepat menutup buku. Pak Darno berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya tetap datar, namun ada sesuatu dalam tatapannya, seperti orang yang tahu lebih banyak dari yang terlihat. Cuma lihat catatan, Pak, jawab Ardi pelan. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Pak Darno berkata singkat, "Tidak semua yang tertulis perlu kamu pahami." Kalimat itu terasa seperti peringatan. Ardi hanya mengangguk, meski pikirannya semakin dipenuhi tanda tanya. Sore menjelang malam, tanpa perubahan berarti. Lampu mulai menyala, bayangan di dalam ruangan semakin panjang. Toko kembali ramai, bahkan lebih dari siang tadi. Orang-orang datang dengan ekspresi yang hampir sama, tenang namun kosong. Seorang pria tua masuk dengan langkah pelan. Ia tidak melihat-lihat seperti pelanggan lain. Ia langsung menuju lemari di sudut ruangan yang sebelumnya menarik perhatian Ardi. Yang itu masih ada? Tanyanya lirih. Pak Darno mengangguk. Selalu ada. Jawaban itu kembali terdengar, sama persis seperti sebelumnya. Seperti kalimat yang diulang tanpa berubah, seperti doa yang terus dibacakan. Ardi memperhatikan wajah pria itu. Ada sesuatu yang aneh, bukan takut, bukan juga ragu, lebih seperti pasrah, seperti seseorang yang sudah tahu akhir dari pilihannya. Transaksi berlangsung cepat. Saat pria itu keluar, Ardi melihat tangannya sedikit gemetar saat menyentuh pintu. Namun ia tetap melangkah pergi tanpa menoleh. Beberapa saat kemudian,
Ardi kembali membuka buku catatan itu secara diam-diam. Tangannya bergerak cepat, membuka halaman terakhir. Dan di sana, nama pria tadi sudah tertulis. Padahal transaksi baru saja terjadi. Ardi menahan napas. Tulisan itu rapi, tinta masih terlihat segar, seolah sudah ditulis sebelum kejadian berlangsung. Ia membaca perlahan. Nama, jenis barang, lemari. Lalu di sebelahnya, sebuah garis tipis, seperti awal dari coretan. Jantungnya berdetak lebih keras. Tidak mungkin, gumamnya. Ia membalik beberapa halaman ke belakang, mencari pola, mencari penjelasan. Semua nama yang dicoret adalah nama lama. Nama yang sudah tidak muncul lagi. Seperti orang-orang yang hilang tanpa jejak. Pikirannya mulai menyusun kemungkinan, seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambar mengerikan. Nama ditulis, barang dibeli, lalu dicoret. Ardi menutup buku itu dengan cepat. Nafasnya terasa berat, seperti baru saja berlari jauh. Kepalanya dipenuhi bayangan-bayangan yang tidak ingin ia akui. Saat ia menoleh, ia melihat Pak Darno sedang berdiri di dekat pintu masuk. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya melihat ke arah luar, seperti menunggu sesuatu. Aturan di sini sederhana, kata Pak Darno tiba-tiba, tanpa menoleh. Semua yang datang akan pergi. Kalimat itu terdengar biasa, namun dalam situasi itu maknanya terasa berbeda, lebih dalam, lebih gelap. Maksudnya, Pak? Tanya Ardi hati-hati. Pak Darno akhirnya menoleh. Wajahnya tetap tenang, namun senyumnya tipis, hampir tidak terlihat. Tidak semua orang pergi dalam keadaan yang sama. Udara terasa lebih dingin. Ardi tidak melanjutkan pertanyaan. Ia tahu semakin ia mencari jawaban, semakin dalam ia akan terjebak. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 2, namun aktivitas belum berhenti. Suara langkah kaki, gesekan kayu, dan bisikan pelanggan terus terdengar, seperti aliran sungai yang tidak pernah kering. Ardi berdiri diam di tengah ruangan, mencoba memahami semuanya. Lalu, tok! Ia menoleh cepat. Suara itu terdengar lagi, namun kali ini bukan dari gudang. Berasal dari dalam toko. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, seperti ketukan yang meminta keluar. Ardi mengikuti arah suara itu. Langkahnya perlahan, namun pasti, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia berhenti di depan deretan lemari. Matanya menyapu satu persatu, lalu berhenti di satu titik. Lemari yang baru saja terjual sore tadi masih ada di sana. Pintu depannya sedikit terbuka, dan dari dalamnya terdengar suara itu. Ketukan, pelan, seperti seseorang terjebak di dalam. Ardi membeku, pikirannya kosong, namun tubuhnya terasa berat, seperti berdiri di tengah mimpi buruk yang tidak bisa dihentikan. Lemari itu seharusnya sudah dibawa pergi, tapi sekarang berdiri di hadapannya, utuh, diam, dan tidak lagi kosong. Ardi tidak langsung bergerak. Tubuhnya terasa kaku, seperti akar yang menancap ke lantai. Pandangannya terkunci pada lemari di depannya, benda yang seharusnya sudah keluar dari toko, namun kini berdiri kembali, seolah tidak pernah pergi. Pintu depannya terbuka sedikit. Celah sempit itu tampak seperti mulut yang menganga, diam, namun mengundang. Dari dalam, suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, pelan, namun cukup jelas untuk menghapus semua keraguan. Ardi menelan ludah. Dadanya naik turun tidak teratur. Logikanya mencoba menolak, seperti pintu yang ditahan dari dalam agar tidak terbuka. Tapi rasa ingin tahu justru mendorongnya mendekat, perlahan, langkah demi langkah. Setiap pijakan terasa berat,
seperti berjalan di atas tanah basah yang bisa menarik kaki kapan saja. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, suara itu berhenti. Hening. Terlalu hening. Seperti ruangan yang menahan napas. Ardi berdiri tepat di depan lemari itu. Tangannya terangkat, ragu, lalu berhenti di udara. Ia bisa merasakan hawa dingin keluar dari celah pintu. Bukan sekedar dingin biasa, melainkan seperti udara dari ruang yang tidak pernah terkena cahaya. Jangan dibuka. Suara itu datang dari belakang. Ardi menoleh cepat. Salah satu karyawan lama berdiri beberapa meter darinya. Wajah pria itu pucat, matanya cekung, seperti seseorang yang terlalu sering melihat sesuatu yang tidak seharusnya. "Kenapa?" tanya Ardi, suaranya pelan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lemari itu beberapa detik, lalu berkata lirih, "Kalau sudah mulai mengetuk, berarti dia belum selesai." Ardi mengerutkan kening. Belum selesai apa? Karyawan itu menggeleng pelan. "Ambil." Satu kata, pendek, tapi terasa berat. Ambil apa? Ardi semakin bingung. Namun pria itu tidak menjelaskan. Ia justru mundur perlahan, seperti tidak ingin terlalu dekat. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang berusaha disembunyikan, seperti retakan kecil pada dinding yang perlahan membesar. Ardi kembali menatap lemari. Celah pintunya masih terbuka. Sunyi. Tidak ada suara lagi. Namun justru itulah yang membuatnya semakin gelisah. Seperti danau tenang yang menyimpan arus kuat di bawah permukaan. Dengan napas tertahan, ia akhirnya menyentuh pintu itu. Pelan. Sangat pelan. Ia mendorongnya hingga terbuka lebar. Gelap. Kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Ardi menghela napas panjang. Bahunya sedikit turun. Ketegangan yang menumpuk perlahan mereda, meski belum sepenuhnya hilang. Mungkin cuma suara kayu, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun saat ia hendak menutup kembali pintu lemari, sesuatu menarik pergelangan tangannya. Kuat, dingin, seperti tangan yang sudah lama terendam air. Ardi membeku, matanya membesar, nafasnya terhenti. Ia tidak berani melihat ke dalam, tapi ia bisa merasakan genggaman itu jelas, nyata, menahan tangannya agar tidak pergi. Dalam satu detik yang terasa sangat panjang, pikirannya kosong. Tidak ada logika, tidak ada alasan, hanya rasa takut yang memenuhi seluruh tubuhnya. Ia menoleh perlahan ke dalam. Gelap itu tidak lagi kosong. Ada sesuatu di sana, samar. Seperti bayangan yang belum sempurna. Bentuknya tidak jelas, namun cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. 2 titik redup terlihat di dalam, seperti mata yang belum sepenuhnya terbuka. Genggaman itu semakin kuat. Ardi tersentak dan menarik tangannya sekuat mungkin. Lepas. Ia mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak, seperti baru saja keluar dari ruang sempit tanpa udara. Pintu lemari itu tertutup sendiri. Brak. Suara keras menggema di seluruh ruangan. Beberapa karyawan menoleh, namun tidak ada yang mendekat. Mereka hanya melihat sekilas, lalu kembali ke pekerjaan masing-masing. Seolah kejadian itu bukan hal aneh. Ardi menatap sekeliling, bingung. "Kenapa kalian diam saja?" tanyanya. Suaranya masih gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Langkah kaki terdengar mendekat. Pak Darno. Pria itu berhenti di samping lemari, lalu menepuk permukaannya perlahan. Seperti seseorang yang menenangkan sesuatu di dalam. "Belum waktunya," katanya pelan. Ardi menatapnya. "Apa yang ada di dalam itu, Pak?" Pak Darno tidak langsung menjawab.
Ia menoleh, menatap Ardi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Yang masuk ke sini, tidak semuanya bisa keluar, ujarnya akhirnya. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang, menciptakan gelombang yang sulit dihentikan. Maksudnya, orang tadi? Tanya Ardi cepat. Pak Darno tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa rasa hangat justru membuat udara terasa lebih berat. Bukan cuma dia. Ardi terdiam. Pikirannya kembali ke buku catatan itu. Nama-nama yang dicoret. Pola yang perlahan mulai terbentuk. Semua terasa seperti benang yang saling terhubung, membentuk sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Setiap barang di sini punya harga, lanjut Pak Darno. Bukannya semua barang memang punya harga, Pak? Pak Darno menggeleng pelan. Bukan harga yang bisa dihitung. Ardi menelan ludah. Ia menatap lemari itu lagi. Permukaannya kembali terlihat biasa. Diam, tidak bergerak, tidak bersuara. Namun kini ia tahu, yang terlihat tenang belum tentu kosong. Seperti laut yang tampak datar, padahal menyimpan kedalaman yang tidak terukur. Malam terus berjalan. Aktivitas kembali normal. Namun bagi Ardi, tidak ada lagi yang terasa sama. Tangannya masih dingin, seolah bekas sentuhan itu belum benar-benar hilang. Seperti jejak yang tertinggal, mengingatkan bahwa apa yang ia alami bukan sekadar bayangan. Dan jauh di dalam pikirannya, sebuah kesadaran mulai tumbuh. Tempat ini bukan sekadar toko, bukan juga sekadar bisnis, melainkan sesuatu yang hidup dengan caranya sendiri. Sesuatu yang tidak hanya menjual barang, tapi juga menyimpan apa yang tidak bisa kembali. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada aktivitas, melainkan karena Ardi mulai menyadari pola yang sebelumnya samar. Seperti melihat gambar kabur yang perlahan menjadi jelas, meski isinya justru menakutkan. Ia berdiri di dekat rak panjang, pura-pura mengelap permukaan meja, padahal pikirannya terus berputar. Sentuhan dingin dari dalam lemari belum hilang. Rasanya masih menempel di kulit, seperti bayangan yang tidak bisa dihapus. Di sudut ruangan, Pak Darno berbicara dengan seorang pelanggan. Pria muda, berpakaian rapi. Wajahnya terlihat penuh harap. Ia menunjuk sebuah kursi ukir dengan detail rumit. "Saya dengar barang di sini bisa membawa keberuntungan," katanya. Kalimat itu membuat Ardi menoleh. Pak Darno tersenyum tipis, seperti biasa. "Kalau kamu percaya, maka hasilnya akan mengikuti." Jawaban itu terdengar seperti janji yang tidak sepenuhnya jujur. Seperti umpan yang tampak indah, namun menyembunyikan kait tajam di baliknya. Transaksi terjadi cepat. Pria itu membayar tanpa banyak tanya, lalu duduk sebentar di kursi yang dibelinya. Wajahnya berubah tenang, bahkan sedikit bahagia, seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang selama ini dicari. Namun Ardi Melihat hal lain. Saat pria itu berdiri, ada bayangan tipis tertinggal di kursi tersebut. Tidak jelas, hanya sekilas, seperti asap yang belum sempat menghilang. Ardi mengerjap. Bayangan itu lenyap. Ia menahan napas. Halusinasi lagi. Gumamnya dalam hati. Meski ia sendiri tidak yakin. Ketika pria itu keluar, langkahnya terlihat lebih ringan. Namun entah kenapa, Ardi merasa ada sesuatu yang tertinggal. Seperti seseorang yang meninggalkan sebagian dirinya. Tanpa sadar. Beberapa menit kemudian, Ardi kembali membuka buku catatan. Tangannya bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Seperti sudah tahu apa yang ingin dicari. Nama pria tadi sudah tertulis. Jenis barang, kursi ukir.
Di sampingnya, ruang kosong. Belum ada coretan. Namun entah kenapa, Ardi merasa itu hanya soal waktu. Seperti daun yang masih hijau, tapi sudah pasti akan jatuh. Ia menutup buku itu pelan. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan kejadian. Lemari yang mengetuk, nama yang dicoret, bayangan yang tertinggal. Semua seperti bagian dari satu pola besar yang perlahan terbuka. Kalau kamu terus lihat itu, kamu tidak akan tahan lama. Suara lirih datang dari samping. Ardi menoleh. Karyawan lama yang tadi kembali berdiri di dekatnya. Wajahnya tetap pucat. Namun kali ini ada sesuatu lain. Seperti kelelahan yang terlalu dalam. Apa maksudnya? Tanya Ardi. Pria itu menghela napas panjang. Dulu, saya juga seperti kamu. Ardi terdiam. Saya pikir, ini cuma toko biasa. Sampai saya mulai melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Lanjutnya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah deretan furnitur, lalu berkata pelan, "Semua yang dibeli di sini tidak gratis." Ardi mengerutkan kening. "Mereka akan bayar." "Bukan itu," potongnya. "Ada harga lain." Kata-kata itu menggantung, seperti kabut yang sulit ditembus. "Harga apa?" desak Ardi. Pria itu menatapnya lama, lalu dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Bagian dari diri mereka." Ardi merasakan sesuatu di dadanya, seperti tekanan yang tiba-tiba muncul. Maksudnya, setiap orang yang membeli meninggalkan sesuatu. Bisa waktu, bisa ingatan, bisa lebih dari itu. Penjelasan itu terasa seperti teka-teki yang tidak ingin ia pecahkan. Namun pikirannya terus bekerja, menghubungkan semuanya. Nama dicatat, barang diambil, lalu dicoret. Kalau sudah dicoret, tanya Ardi. Pria itu menunduk. Artinya, sudah habis. Kata itu terdengar sederhana, tapi maknanya seperti lubang dalam tanpa dasar. Ardi menelan ludah. "Kenapa kamu masih di sini?" tanyanya. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa rasa senang, lebih seperti penerimaan. "Karena saya belum bisa pergi." Jawaban itu terasa aneh. Namun sebelum Ardi sempat bertanya lagi, pria itu sudah berjalan menjauh, kembali larut dalam aktivitas seperti biasa. Ardi berdiri diam. Kata-kata tadi berputar di kepalanya seperti roda yang tidak berhenti. Belum bisa pergi. Apakah itu berarti terjebak? Atau tidak diizinkan? Pertanyaan itu belum sempat terjawab ketika tiba-tiba tok, suara itu muncul lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan dari gudang, bukan dari lemari, melainkan dari arah lain. Ardi menoleh perlahan. Dari balik dinding toko ada sebuah pintu kecil yang sebelumnya tidak ia sadari. Letaknya tersembunyi, tertutup rak panjang, seperti sengaja disembunyikan. Tok, tok. Suara itu berasal dari sana. Pelan, namun jelas, seperti panggilan. Ardi melangkah mendekat, tanpa benar-benar sadar kenapa. Seperti ditarik oleh benang halus yang tidak terlihat. Semakin dekat, udara terasa semakin dingin. Seperti berdiri di depan ruang yang tidak pernah tersentuh waktu. Tangannya terangkat, menyentuh gagang pintu itu. Dingin, lebih dingin dari apapun yang pernah ia rasakan di tempat itu. Ia menoleh sebentar. Tidak ada yang memperhatikan. Semua orang sibuk, seolah pintu itu tidak ada. Ardi kembali menatap ke depan. Tok, suara terakhir terdengar.
lalu hening. Dengan napas tertahan, ia memutar gagang pintu. Klik! Pintu itu terbuka sedikit. Dari dalam hanya terlihat kegelapan pekat. Bukan sekadar gelap, melainkan seperti ruang yang menelan cahaya. Namun di balik itu, ada sesuatu. Bukan suara, bukan bayangan, melainkan perasaan. Seperti ada banyak hal di dalam sana. Menunggu. Ardi berdiri di ambang pintu. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal yang tidak bisa ia hindari lagi. Harga dari tempat ini bukan hanya milik pelanggan, tetapi juga milik siapapun yang terlalu jauh masuk ke dalamnya. Ardi berdiri di ambang pintu sempit itu, seperti seseorang yang ragu melangkah ke dalam air yang tidak terlihat dasarnya. Kegelapan di baliknya bukan sekedar tidak ada cahaya, melainkan seperti sesuatu yang aktif, diam namun terasa hadir. Udara di sekitarnya berubah, lebih berat, lebih dingin. Nafasnya terasa pendek, seperti ruang itu perlahan mengambil bagian dari oksigen di sekitarnya. Ia menoleh ke belakang. Toko masih seperti biasa. Karyawan bergerak, pelanggan datang, suara percakapan terdengar samar. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang peduli. Seolah pintu ini tidak ada bagi siapapun selain dirinya. Ardi kembali menghadap ke depan. Pikirannya berdebat. Satu sisi ingin menutup pintu itu dan berpura-pura tidak pernah menemukannya. Sisi lain justru mendorongnya masuk, seperti rasa haus yang tidak bisa diabaikan. Rasa penasaran kini bukan lagi kecil. Ia sudah berubah menjadi dorongan kuat, seperti arus yang menarik ke tengah sungai. Akhirnya ia melangkah masuk. Satu langkah, lalu satu lagi. Pintu di belakangnya menutup perlahan. Klik. Suara itu kecil, namun terasa seperti sesuatu yang final. Gelap. Tidak ada apapun yang terlihat. Ardi mengangkat tangan, mencoba meraba udara di depannya. Tidak ada dinding, tidak ada benda. Hanya ruang kosong yang terasa luas, meski ia tahu secara logika ruangan itu seharusnya sempit. Ini tidak masuk akal, bisiknya. Suaranya sendiri terdengar aneh, seperti terdema, seperti berbicara di dalam kain tebal. Ia melangkah lagi. Lantai terasa dingin, bukan dingin biasa, tetapi seperti menyerap panas dari telapak kakinya. Setiap langkah membuat tubuhnya semakin ringan, namun juga semakin lemah, seperti ada sesuatu yang perlahan diambil. Tiba-tiba, cahaya redup muncul, bukan dari lampu, bukan dari jendela, melainkan dari bawah. Ardi menunduk. Di lantai terlihat garis-garis tipis bercahaya, membentuk pola seperti ukiran. Pola itu saling terhubung, berkelok seperti akar pohon yang menyebar ke segala arah. Ia mengikuti garis itu dengan pandangan dan menyadari sesuatu. Pola itu membentuk lingkaran besar. Di tengahnya ada sesuatu. Ardi mendekat. Langkahnya pelan, seperti takut mengganggu sesuatu yang sedang tidur. Di pusat lingkaran itu berdiri sebuah lemari, berbeda dari yang ada di toko. Lebih besar, lebih gelap. Permukaannya tidak mengilat, melainkan kusam seperti arang. Ukirannya bergerak, bukan secara nyata, tapi cukup untuk membuat mata sulit fokus. Seperti melihat sesuatu yang tidak ingin dilihat. Ardi berhenti beberapa langkah dari sana. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu, inilah pusat dari semua yang terjadi. Tempat di mana semua bermula atau berakhir. Suara pelan terdengar. Bukan ketukan, bukan langkah, melainkan bisikan. Sangat pelan. Seperti banyak suara berbicara bersamaan, namun tidak ada satupun yang bisa dipahami. Ardi menutup telinga, namun suara itu tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Ia mundur satu langkah, namun kakinya terasa berat, seperti terjebak di tanah yang lengket. Lemari itu
bergerak. Pintunya terbuka sedikit. Celah gelap muncul. Dari dalam keluar udara dingin yang lebih kuat dari sebelumnya. Seperti nafas panjang dari sesuatu yang sudah lama terkurung. Ardi ingin berbalik, namun tubuhnya tidak merespons. Seperti ada kekuatan yang menahannya di tempat. Dari dalam lemari itu, sesuatu muncul. Perlahan, tidak langsung terlihat jelas. Hanya bayangan, samar, namun cukup untuk membuat jantungnya hampir berhenti. Bentuknya menyerupai manusia, namun tidak utuh. Seperti siluet yang belum selesai dibuat. Ia melangkah keluar, pelan. Setiap gerakannya terasa berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Ardi ingin berteriak, namun suaranya hilang. Makhluk itu berhenti di depan lemari, lalu menoleh ke arah Ardi. Tidak ada wajah, tidak ada mata. Namun Ardi tahu, ia sedang dilihat. Perasaan itu begitu kuat, seperti ditatap langsung tanpa bisa bersembunyi. Tiba-tiba, bayangan lain muncul. 1, 2, lalu banyak. Mereka keluar dari lemari itu, satu persatu, seperti antrian yang tidak ada habisnya. Semua memiliki bentuk yang sama, tidak utuh, tidak jelas, namun terasa hidup. Ardi mundur, langkahnya goyah, pikirannya mulai kacau. Apa ini? Bisiknya dalam hati. Jawaban datang, bukan dari luar, melainkan langsung di kepalanya yang tertinggal. Ardi membeku. Suara itu tidak memiliki bentuk, namun maknanya jelas. Yang tertinggal, potongan-potongan dari mereka yang pernah datang, yang pernah membeli, yang pernah memberikan sesuatu. Makhluk-makhluk itu bergerak perlahan mengelilinginya. Tidak menyentuh, tidak menyerang. Namun kehadiran mereka cukup untuk membuat udara terasa sesak. Seperti berdiri di tengah kerumunan tanpa ruang untuk bernapas. Ardi menutup mata. Ia ingin keluar. Ia ingin kembali. Namun satu kesadaran muncul seperti kilatan cahaya di tengah gelap. Tempat ini bukan gudang, bukan ruangan biasa, melainkan sesuatu yang lain, seperti perut dari sesuatu yang lebih besar. Tempat di mana semua yang diambil disimpan. Tiba-tiba, salah satu bayangan mendekat, lebih dekat dari yang lain, berhenti tepat di depan Ardi, lalu perlahan mengangkat tangan. Gerakannya lambat, namun jelas, seperti ingin menyentuh. Ardi tidak bisa bergerak. Tangannya terangkat dengan sendirinya, mendekat. Jarak mereka semakin tipis, hanya beberapa sentimeter. Udara di antara mereka terasa dingin seperti es. Dan saat ujung jari mereka hampir bersentuhan, suara keras terdengar. Cukup! Segalanya berhenti. Cahaya padam. Bayangan lenyap. Ardi terjatuh ke lantai. Napasnya kembali. Cepat. Tidak teratur. Ia membuka mata. Ia sudah kembali di depan pintu kecil itu. Terbuka. Lampu toko terlihat dari luar. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Darno berdiri di depannya. Wajahnya tidak marah, namun juga tidak tenang. "Belum waktunya kamu masuk terlalu jauh," katanya pelan. Ardi tidak menjawab. Tubuhnya masih gemetar. Namun dalam pikirannya, satu hal kini menjadi sangat jelas. Apapun yang ada di balik pintu itu bukan sekedar rahasia, melainkan tempat di mana semua harga disimpan. Dan ia hampir menjadi bagian darinya. Ardi terbangun dari kondisi setengah sadar. Seperti seseorang yang baru ditarik keluar dari air dalam. Dadanya naik turun cepat. Napasnya terasa kasar. Seolah paru-parunya belum terbiasa kembali menghirup udara biasa.
Lantai toko terasa keras di punggungnya. Dingin namun nyata. Berbeda jauh dengan ruang gelap yang barusan ia tinggalkan. Lampu di langit-langit menyala stabil. Tidak ada bayangan aneh. Tidak ada bisikan. Semua terlihat normal. Terlalu normal. Seperti panggung yang sudah dirapikan kembali setelah pertunjukan berakhir. Ardi perlahan duduk. Kepalanya masih berat. Seperti dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Ia menatap ke arah pintu kecil itu. Kini tertutup rapat. Tersembunyi di balik rak. Seperti tidak pernah ada. Namun ingatannya tidak bisa dibohongi. Apa yang ia lihat bukan mimpi. Bangun. Suara Pak Darno terdengar datar. Tapi kali ini lebih dalam. Seperti seseorang yang tidak lagi ingin menjelaskan. Hanya ingin memastikan sesuatu berjalan sesuai aturan. Ardi berdiri perlahan. Kakinya sedikit goyah. Seperti baru belajar berjalan lagi. Apa itu tadi, Pak? Tanyanya, suaranya serak. Pak Darno tidak langsung menjawab. Ia berjalan menuju meja kasir. Lalu mengambil sesuatu dari laci bawah. Sebuah kertas. Dilipat rapi. Kuning. Seperti sudah lama disimpan. Kalau kamu masih mau kerja di sini, katanya pelan, kamu harus mengerti satu hal. Ardi menatapnya. Menunggu. Pak Darno membuka lipatan kertas itu. Lalu meletakkannya di atas meja. Semua yang ada di tempat ini berjalan karena perjanjian. Kata perjanjian terasa berat, seperti batu yang dijatuhkan ke dalam pikiran Ardi. Perjanjian apa? Tanyanya. Pak Darno menunjuk kertas itu. Ardi mendekat. Tulisan di atasnya tidak sepenuhnya jelas. Hurufnya seperti berubah-ubah, sulit dibaca dengan fokus. Namun beberapa bagian bisa ia pahami. Ada daftar, nama, tanggal, dan sesuatu yang tertulis di sampingnya. Bukan uang, bukan barang, melainkan kata-kata seperti waktu, ingatan, rasa, umur. Ardi menelan ludah. Ini daftar pelanggan? Tanyanya pelan. Pak Darno mengangguk. Dan yang di samping itu, lanjut Ardi, yang mereka berikan. Jawaban itu sederhana, tapi maknanya seperti jurang yang tiba-tiba terbuka. Ardi membaca lebih dalam. Satu nama menarik perhatiannya. Seorang pria. Tanggal pembelian beberapa minggu lalu. Barang, lemari, yang diberikan 20 tahun. Ardi mundur sedikit. Ini tidak masuk akal. Pak Darno tersenyum tipis. Banyak hal di sini tidak masuk akal, tapi tetap terjadi. Ardi menatap kertas itu lagi. Setiap baris terasa seperti potongan kehidupan yang ditulis tanpa emosi. Seperti daftar belanja, namun isinya bukan benda. Tapi, kenapa mereka mau? Tanyanya. Pak Darno menyandarkan tubuhnya ke kursi. Karena mereka butuh sesuatu. Jawabnya, dan di dunia ini tidak ada yang benar-benar gratis. Kalimat itu terdengar seperti prinsip lama, namun di tempat ini maknanya terasa lebih gelap. Seperti hukum yang tidak bisa ditawar. Mereka tahu apa yang mereka berikan? Ardi kembali bertanya. Pak Darno terdiam sejenak. Sebagian tahu, sebagian lagi tidak sepenuhnya. Ardi mengerutkan kening. Maksudnya, manusia sering berpikir mereka mengerti pilihan mereka. Padahal sebenarnya mereka hanya melihat bagian yang ingin mereka lihat. Penjelasan itu terasa seperti cermin, memantulkan sesuatu yang tidak ingin diakui. Ardi kembali melihat daftar itu. Setiap nama, setiap harga,
Semuanya seperti bagian dari sistem yang sudah berjalan lama, rapi, tanpa celah. Dan yang di dalam sana, Ardi berhenti sejenak, mengingat bayangan-bayangan itu. Itu semua dari mereka? Pak Darno tidak langsung menjawab, namun matanya memberi jawaban yang cukup. Ya, Ardi menarik napas panjang, seperti mencoba menerima sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami sekaligus. Kenapa saya bisa melihat itu semua? Tanyanya. Pak Darno menatapnya lebih lama dari sebelumnya. Karena kamu sudah menyentuhnya. Jawaban itu membuat Ardi terdiam. Ia teringat sentuhan dingin dari dalam lemari, genggaman yang tidak terlihat. Momen saat ia hampir menyentuh bayangan itu di dalam ruang gelap. Seperti seseorang yang tanpa sadar sudah melewati garis yang tidak boleh dilewati. Artinya, saya juga. Belum, potong Pak Darno cepat. Tapi kamu sudah dekat. Kata dekat terasa seperti peringatan. Bukan ancaman, namun sesuatu yang pasti. Ardi menatap tangannya sendiri. Sekilas terlihat normal, namun ia masih bisa merasakan sisa dingin itu, seperti bekas yang tidak terlihat. Kalau saya berhenti sekarang? Tanyanya. Pak Darno tersenyum lagi. Kali ini lebih samar. Tidak semua orang bisa keluar begitu saja. Jawaban itu seperti pintu yang perlahan menutup. Ardi merasa pikirannya mulai penuh, seperti wadah yang dipaksa menampung terlalu banyak air. Ia berjalan menjauh dari meja, mencoba menenangkan diri. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, tok, suara itu kembali terdengar. Namun kali ini bukan dari lemari, bukan dari gudang, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Pelan, namun jelas. Seperti gema yang tidak berasal dari luar. Ardi membeku. Ia menutup telinga. Namun suara itu tetap ada. Tok, tok, detak, ritme. Seperti sesuatu yang mencoba keluar. Apa ini? Bisiknya. Pak Darno tidak terlihat terkejut. Ia hanya menatap Ardi dengan tenang. Itu tanda. Tanda apa? Tanya Ardi cepat. Pak Darno berdiri perlahan. Mereka mulai mengenaun. Kata-kata itu terasa seperti bayangan yang merayap pelan, namun pasti. Ardi merasakan dadanya kembali sesak. Bukan karena takut, namun karena kesadaran yang muncul perlahan. Ia bukan lagi sekadar pengamat. Bukan lagi orang luar. Ia sudah mulai menjadi bagian. Seperti kayu yang perlahan menyerap air. Tanpa sadar, berubah dari dalam. Dan di tempat ini, perubahan itu tidak pernah bisa dibalik begitu saja. Udara di dalam toko terasa berbeda malam itu. Bukan karena suhu, melainkan karena sesuatu yang tidak terlihat, seperti tekanan yang perlahan meningkat tanpa suara. Ardi berdiri di dekat rak panjang, namun pikirannya jauh dari pekerjaannya. Detakan aneh di dalam dirinya masih terasa, pelan tapi konsisten, seperti jam yang menghitung mundur tanpa jarum. Ia mencoba mengabaikan, namun semakin diabaikan, semakin jelas. Bukan dari luar, bukan dari benda, melainkan dari dalam dada. Seperti ada sesuatu yang mengetuk dari balik tulang. Ardi menutup mata sejenak. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Namun perasaan itu tidak hilang. Justru semakin terasa nyata, seperti riak kecil yang berubah menjadi gelombang. Kalau sudah mulai begitu, berarti waktunya tidak lama lagi. Suara karyawan lama muncul di sampingnya. Ardi membuka mata. Pria itu berdiri dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya.
Ada garis ketegangan di rahamnya, seperti seseorang yang menunggu sesuatu yang tidak bisa dihindari. "Maksudnya apa?" tanya Ardi cepat. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat ke arah buku catatan di meja kasir. "Coba lihat sendiri," katanya pelan. Ardi berjalan mendekat. Tangannya sedikit gemetar saat membuka buku itu. Halaman demi halaman ia balik, hingga akhirnya berhenti. Di sana, sebuah nama baru tertulis. Tulisan masih segar. Tinta belum sepenuhnya kering. Ardi menatapnya beberapa detik, mencoba memastikan apa yang ia lihat bukan kesalahan. Namun tidak, itu jelas. Nama itu miliknya sendiri. Nafasnya tertahan. Dunia di sekitarnya terasa seperti meredup. Bukan karena cahaya berkurang, tetapi karena pikirannya mulai kehilangan pegangan. Tidak, ini pasti salah, gumamnya. Ia melihat ke samping tulisan itu. Jenis barang belum tercatat. Namun di kolom berikutnya, kosong. Belum ada harga. Belum ada yang diberikan. Kosong itu justru terasa lebih menakutkan. Seperti ruang yang menunggu diisi. Ardi menutup buku itu dengan cepat. Jantungnya berdetak tidak teratur. Ia menoleh ke arah Pak Darno. Pria itu sudah berdiri di sana, seolah memang menunggu momen itu terjadi. "Sudah mulai," katanya tenang. Ardi menggeleng. "Saya tidak pernah setuju apa-apa." Pak Darno melangkah mendekat. "Tidak semua perjanjian dimulai dengan kata setuju," ujarnya pelan. Kalimat itu seperti pintu yang terbuka ke arah yang tidak ingin Ardi lihat. "Tapi saya tidak membeli apapun," bantah Ardi. Pak Darno mengangguk sedikit. "Benar, tapi kamu sudah mengambil sesuatu." Ardi terdiam. Pikirannya berputar cepat, mencoba mencari maksudnya. Mengambil? Apa yang ia ambil? Lalu, ingatan itu muncul. Ruang gelap, lemari besar, bayangan yang hampir ia sentuh, dan momen ketika tangannya terangkat, hampir menyentuh sesuatu dari dalam. Ardi mundur satu langkah. "Tidak," bisiknya. Pak Darno menatapnya tanpa emosi. "Di tempat ini, melihat saja tidak cukup. Begitu kamu menyentuh, kamu sudah ikut." Kata-kata itu jatuh seperti hujan dingin, meresap tanpa bisa ditolak. Ardi menatap tangannya sendiri. Tidak ada luka, tidak ada tanda. Namun ia tahu, ada sesuatu yang berubah. Seperti kaca yang retak halus, tidak langsung hancur, tapi tidak akan pernah kembali utuh. "Jadi, sekarang apa?" tanyanya pelan. Pak Darno menunjuk ke arah toko. "Sekarang, kamu menunggu giliran." Kalimat itu terasa seperti vonis. Bukan keputusan, melainkan sesuatu yang memang sudah ditetapkan. Ardi menoleh ke sekeliling. Semua terlihat sama. Namun kini ia melihatnya dengan cara berbeda. Setiap pelanggan, setiap barang, setiap transaksi, semuanya seperti bagian dari aliran yang tidak pernah berhenti. Seperti sungai yang terus membawa sesuatu ke hilir, tanpa peduli apa yang terbawa. Pok, pok. Suara itu kembali terdengar dari dalam dirinya. Lebih kuat, lebih jelas, seperti mendekat. Ardi memegang dadanya. "Berhenti," bisiknya. Namun, suara itu tidak berhenti. Justru semakin cepat. Seperti sesuatu yang ingin keluar. Tiba-tiba, seorang pelanggan masuk. Wanita muda, wajahnya terlihat cemas. Ia berjalan cepat, matanya menyapu ruangan seperti mencari sesuatu. Saya mau beli," katanya terburu-buru. Pak Darno tersenyum tipis. "Silahkan." Wanita itu langsung menunjuk sebuah kasur di sudut. "Saya butuh tidur. Saya tidak bisa tidur beberapa hari ini." Ardi memperhatikan nada suara itu, ekspresi itu. Ia pernah melihatnya pada pelanggan lain. Mereka semua datang dengan kebutuhan, dengan harapan, namun pergi dengan sesuatu yang hilang.
Transaksi berlangsung. Wanita itu duduk sebentar di kasur. Wajahnya langsung berubah. Tenang. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan istirahat setelah lama berjalan. Namun Ardi melihat hal lain. Ada sesuatu yang samar terlepas darinya. Tidak jelas, namun cukup untuk membuat dadanya terasa lebih sesak. Seperti melihat cermin masa depan. Wanita itu pergi. Dan Ardi tahu, ia baru saja melihat dirinya sendiri dalam bentuk lain. Seseorang yang datang, mengambil, lalu meninggalkan sesuatu yang tidak bisa kembali. Tok, tok. Detakan itu kini terasa seperti bagian dari dirinya. Bukan lagi asing, namun juga bukan miliknya sepenuhnya. Ardi menutup mata. Ia mencoba berpikir, mencari jalan keluar. Namun, setiap kemungkinan terasa seperti jalan buntu. Seperti berada di dalam labirin tanpa pintu keluar. Lalu, satu pikiran muncul. Pelan, namun jelas. Jika semua ini berjalan karena perjanjian, maka mungkin ada cara untuk memutuskannya. Ardi membuka mata. Tatapannya berubah. Bukan lagi bingung, melainkan penuh tekad. Seperti seseorang yang akhirnya memilih untuk melawan arus, meski tahu risikonya besar. Di tempat ini, menunggu berarti menyerah. Dan Ardi belum siap untuk itu. Malam terasa lebih pekat dari biasanya. Bukan karena lampu redup, melainkan karena Ardi sudah memahami apa yang tersembunyi di balik semua itu. Seperti seseorang yang akhirnya melihat dasar jurang, bukan lagi sekadar berdiri di tepinya. Detakan di dalam dadanya masih ada, namun kini berbeda. Bukan lagi menakutkan, melainkan seperti penunjuk arah. Tok, tok, teratur, seolah memanggilnya kembali ke tempat yang sama. Pintu kecil di balik rak. Ardi berdiri di depannya. Kali ini tanpa ragu, tanpa gemetar. Seperti seseorang yang sudah tahu risiko, namun tetap melihat melangkah. Ia menoleh ke belakang. Toko masih berjalan seperti biasa. Pak Darno berdiri di dekat kasir, menatapnya tanpa menghalangi. Tidak ada larangan, tidak ada peringatan, hanya diam. Dan itu cukup untuk memberi jawaban. Ardi menarik napas panjang, lalu membuka pintu itu. Klik. Gelap menyambutnya lagi. Namun kali ini, ia tidak berhenti di ambang. Ia langsung masuk. Langkahnya mantap, seperti seseorang yang berjalan menuju sesuatu yang sudah ditentukan. Pintu tertutup di belakangnya. Ruang itu kembali luas tanpa batas. Garis cahaya di lantai muncul lagi, membentuk lingkaran yang sama. Dan di tengahnya, lemari besar itu. Diam, menunggu. Ardi berjalan mendekat. Setiap langkah terasa lebih ringan dari sebelumnya, namun juga lebih dalam. Seperti memasuki air yang tidak lagi terasa dingin karena tubuh sudah terbiasa. Bayangan mulai muncul, satu persatu, mengelilinginya. Namun kali ini, ia tidak mundur. Ia berdiri tegak. Ini semua karena perjanjian, kan? Katanya pelan. Suara itu tidak menggema, namun sesuatu di sekitarnya merespons. Bisikan kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Diberi, diambil. Ardi mengangguk pelan. Kalau begitu, bisa dihentikan. Keheningan, seperti ruang itu sedang berpikir. Ardi melangkah lebih dekat ke lemari. Tangannya terangkat. Namun kali ini bukan karena dipaksa, melainkan karena pilihan.
Apa yang diambil bisa dikembalikan. Lanjutnya, bisikan berubah, lebih ramai, lebih cepat, seperti angin yang berputar. Harga tetap. Ardi menarik napas. Ia sudah mengerti. Tempat ini tidak bekerja dengan logika biasa. Tidak ada jalan keluar tanpa mengganti sesuatu. Seperti timbangan yang harus seimbang. Jika satu sisi diambil, sisi lain harus diisi. Ia menutup mata sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, ambil dari saya." Semua suara berhenti. Seketika, seperti dunia ditahan dalam satu detik yang panjang. Ardi membuka mata. Lemari itu perlahan terbuka, lebih lebar dari sebelumnya. Dari dalam, bayangan paling besar muncul, berbeda dari yang lain, lebih utuh, lebih padat, seperti pusat dari semua yang ada di sana. Ia berhenti tepat di depan Ardi, tidak menyentuh, namun cukup dekat untuk terasa. Ardi tidak mundur. Apapun yang mereka berikan, saya ganti, katanya. Suaranya tidak keras, namun jelas. Seperti seseorang yang akhirnya membuat keputusan tanpa ragu. Bayangan itu bergerak, perlahan, mendekat. Tangannya terangkat, sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, Ardi tidak menahan. Ia juga mengangkat tangannya. Dua ujung itu bertemu. Sentuhan terjadi. Dingin, namun tidak menyakitkan. Justru terasa seperti sesuatu yang mengalir keluar. Cepat. Seperti air yang ditarik dari wadah yang bocor. Ardi terengah. Tubuhnya melemah, namun ia tidak melepaskan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan lain mulai berubah. Satu persatu, mereka memudar, seperti kabut yang terkena cahaya pagi. Bisikan menghilang, udara terasa lebih ringan. Namun di sisi lain, Ardi mulai kehilangan sesuatu. Bukan rasa sakit, bukan luka, melainkan bagian dari dirinya. Ingatan, perasaan, waktu, semua mengalir keluar tanpa bentuk, seperti pasir yang jatuh dari genggaman. Bayangan besar itu semakin jelas, sementara Ardi semakin pudar. Namun ia tersenyum tipis, seperti seseorang yang akhirnya memahami tujuan dari perjalanan panjang. Akhiri, bisiknya. Cahaya tiba-tiba muncul, terang, menyilaukan. Semua menghilang. Pagi datang. Untuk pertama kalinya, toko itu benar-benar terasa seperti pagi. Cahaya matahari masuk tanpa terhalang. Udara terasa ringan. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi bisikan. Pintu terbuka seperti biasa, namun suasananya berbeda. Lebih kosong. Pak Darno berdiri di depan kasir. Diam. Tatapannya tidak lagi setajam sebelumnya. Di sekelilingnya, furnitur tetap ada, namun terasa seperti benda biasa. Tidak ada lagi rasa dingin, tidak ada lagi keanehan. Seperti semua yang tersembunyi telah hilang. Di atas meja, buku catatan terbuka. Halaman terakhir terlihat. Semua nama bersih. Tidak ada coretan. Tidak ada tanda. Kosong. Seperti belum pernah diisi. Pak Darno menutup buku itu perlahan. Tangannya sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan sesuatu. Bukan marah, bukan takut, melainkan kehilangan.
Langkah kaki terdengar dari pintu. Seseorang masuk. Pemuda baru. Wajahnya penasaran. Matanya menyapu ruangan. "Pak, saya dengar lowongan kerja masih ada?" Pak Darno menatapnya. Beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Masih." Pemuda itu mengangguk. Masuk lebih dalam. Melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu yang sama seperti Ardi dulu. Di sudut ruangan, sebuah lemari berdiri. Diam. Tertutup. Namun saat pemuda itu melintas, tok, suara pelan terdengar dari dalam. Sangat halus. Hampir tidak terdengar. Namun cukup untuk membuatnya berhenti sejenak. Ia menoleh, mengerutkan kening, namun kemudian mengabaikannya, dan melanjutkan langkah. Di balik pintu lemari itu, kegelapan tetap ada, tenang, menunggu, seperti api kecil yang belum padam sepenuhnya. Dan jauh di dalamnya, sesuatu baru mulai terbentuk. Perlahan, diam-diam, menggantikan yang telah hilang. Seperti siklus yang tidak pernah benar-benar berakhir.